Oke cuy, buat kalian para pemula yang baru saja main game football mobile dan kalian bingung bagaimana cara menyusun pemain di skuad atau tim yang kalian miliki, kalian bisa lihat panduan di video ini. Di sini gua bakal memandu kalian dari dasar sampai kalian bisa bikin tim yang bermain secara optimal sesuai taktik yang diinginkan. Jadi kita langsung saja mulai panduannya. Pertama, pilih formasi yang sesuai. Formasi menentukan strategi permainan kalian. Misal beberapa formasi populer berikut ini. Formasi 4-3-3. Nah, formasi ini biasanya cocok untuk tim dengan winger cepat atau striker tajam, teman-teman. Lanjut ada formasi 4-2-1-3. Nah, formasi ini biasa digunakan untuk kalian yang biasa main tiki taka. Formasi ini fokus pada penguasaan bola dengan gelandang kreatif. Next ada formasi 4-2-2-2. Formasi ini biasa digunakan untuk counter attack, teman-teman. Jadi efektif untuk serangan balik cepat. Dan ini formasi 5-3-2. Formasi ini biasa digunakan ketika defensif atau counter attack, teman-teman. Jadi cocok untuk bertahan dan menyerang dengan dua striker. Oke, sampai di sini setidaknya kalian sudah tahu formasi-formasi yang banyak digunakan oleh para player eFootball. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu cara mengganti formasi. Jadi buat kalian yang ingin ganti formasi di game eFootball Mobile, caranya kalian langsung saja buka menu taktik permainan di tampilan depan game eFootball. Kemudian di sini kalian langsung saja klik icon manager, teman-teman. Selanjutnya kalian klik pada menu ubah formasi. Nah, di sini kalian silahkan pilih formasi sesuai gaya bermain kalian. Setelah kalian menentukan formasi yang akan digunakan, kalian juga di sini bisa menentukan gaya main yang bakalan kalian jadikan strategi ketika menggunakan formasi ini. Caranya kalian klik lagi di icon manajernya. Selanjutnya kalian klik pada menu gaya main tim dan di sini kalian silahkan tentukan gaya main tim yang bakalan kalian gunakan. Misal di sini gua pilih yang penguasaan bola, maka di sini gua harus ganti manajer yang punya rating bagus untuk gaya main tim penguasaan bola. Di sini contoh gua pakai Hansi Flick, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini Hansi Flick penguasaan bolanya itu ratingnya 88. Setelah selesai pada tahapan ini, kita langsung lanjut ke panduan yang kedua. Kedua, susun pemain sesuai posisi dan peran. Jika kalian merasa bingung di awal untuk menyusun pemain, kalian bisa menggunakan pilih pemain otomatis, teman-teman. Caranya klik pada logo klub, klik pada menu pilih pemain otomatis, kemudian pilih berdasarkan statistik, langsung aja pilih pemain otomatis. Nanti bakalan dipilihkan pemain sesuai dengan formasi dan gaya main tim yang kalian gunakan. Paling tidak ada dua hal dasar yang perlu kalian perhatikan saat memilih pemain di game eFootball Mobile, teman-teman. Yang pertama itu pilih pemain berdasarkan rating dan posisi aslinya agar performa maksimal, teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu pastikan pemain memiliki stamina cukup untuk strategi yang diterapkan. Misal ketika kalian memilih kiper atau GK, teman-teman. Nah, di game eFootball tuh ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama itu ada kiper bertahan dan yang kedua itu ada kiper agresif. Nah, jadi kiper agresif ini lebih sering maju ke depan ketika berhadapan one by one, teman-teman. Sedangkan kiper bertahan tuh lebih cenderung diam berada di garis gawang. Kecuali kalian menginstruksikan untuk maju. Jadi di sini kan untuk skuad utama kan pakai GK-nya tuh kiper bertahan. Nah, di sini gua punya kiper agresif untuk di bagian cadangannya yaitu De Gea. Jadi silakan kalian pilih kiper terbaik yang kalian miliki. Kita lanjut di bagian CB atau center back. Nah, untuk CB di sini ada beberapa tipe pemain yang bisa kalian pilih. Nah, misal di sini Tony Adam ini. Tony Adam ini gaya mainnya tuh perusak, teman-teman. Yang mana untuk gaya main perusak ini, pemain yang gigih menghalau serangan lawan dengan tackle keras dan desakan, teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan gameplaynya itu, kalau gaya main perusak ini, dia tuh sering banget serobot ke depan, teman-teman. Selanjutnya ada CB tipe kedua, yaitu pembangun serangan. Nah, misalnya si De Ligt ini. Jadi si De Ligt ini merupakan CB dengan gaya main pembangun serangan. Nah, CB dengan gaya main pembangun serangan ini merupakan pemain yang suka mundur dan memicu serangan dari posisi dalam, terkadang memberi umpan panjang ke depan. Selanjutnya tipe ketiga ada CB pembantu serangan. Nah, CB ini merupakan pemain bertahan yang suka ikut menyerang dan mengepung gawang lawan setiap kali ada kesempatan. Nah, untuk CB pembantu serangan di sini gua coba contohkan, teman-teman ya. Gua cari dulu, gua filter dulu di sini, teman. Gua filter, kemudian gua scroll ke bawah di bagian gaya bermain. Di sini gua pilih
pembantu serangan. Oke, gua filter dulu berdasarkan pembantu serangan, kemudian selesai, dan ini dia pemain-pemain yang gaya bermainnya tuh pembantu serangan teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ngefilter pemain berdasarkan gaya main, kalian bisa ikuti cara gua tadi teman-teman. Nah, misal gua pilih Konde nih, di sini kan gaya mainnya pembantu serangan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian ingin ngefilter pemain berdasarkan gaya mainnya. Selanjutnya di bagian RB. Nah, untuk RB di sini ada 3 teman-teman, yaitu ada back sayap menyerang, back sayap bertahan, kemudian back sayap finisher. Nah, di sini gua jatuh pada pilihan Cafu. Gua nggak ganti karena emang biasanya di sini gua pakai back sayap menyerang untuk di RB-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat si Cafu ini back sayap menyerang. Jadi back sayap menyerang ini merupakan back sayap bermental penyerang teman-teman, yang berlari ke depan dan ikut menyerang jika ada kesempatan. Kalau kalian perhatikan gameplaynya, dia biasanya sering bantu serangan lewat sisi pinggir lapangan teman-teman. Selanjutnya di bagian LB. Nah, di sini LB gua coba pakai back sayap bertahan. Jadi back sayap bertahan ini merupakan back sayap kuat yang suka tetap berada di belakang dan melakukan tugas bertahan. Selanjutnya yang ketiga ada back sayap finisher. Nah, di sini gua coba carikan back sayap finisher. Gua filter dulu teman-teman berdasarkan gaya main, kemudian gua pilih back sayap finisher. Dan ini dia pemain dengan gaya main back sayap finisher. Kalian bisa pakai pemain ini kalau kalian ingin coba. Nah, bedanya kalau back sayap menyerang tuh pergerakannya maju di pinggir lapangan, sedangkan kalau back sayap finisher itu biasanya menusuk ke tengah teman-teman sampai di depan gawang. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, back sayap finisher itu merupakan back sayap menyerang yang suka ikut menyerang di area tengah atas. Oke, selanjutnya kita ke bagian DMF. Nah, DMF yang dipilihkan dari game footballnya di sini kan box to box teman-teman. Jadi box to box itu merupakan pemain yang tanpa lelah menjangkau setiap inci lapangan selama 90 menit penuh. Posisi yang cocok tuh sebagai RMF, LMF, CMF, dan DMF. Nah, kebanyakan para player eFootball tuh biasanya di bagian DMF pakai pemain jangkar teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini Gilberto Silva ini merupakan gaya mainnya tuh pemain jangkar. Jadi pemain jangkar itu merupakan pemain tengah bertahan di posisi dalam yang melindungi lini belakang. Posisi cocok itu DMF teman-teman. Selain itu, kalian juga bisa pakai DMF tuh perusak teman-teman. Di sini gua coba filter. Siapa tahu ada pemain di tim gua itu yang gaya mainnya itu perusak tapi posisinya DMF. Nah, ini ada satu DMF yang gaya mainnya perusak. Ini dia, Keichinan teman-teman. Oke, selanjutnya kalian juga bisa pakai DMF yang gaya mainnya itu orkestrator. Nah, di sini gua ada pemain Ruben Neves teman-teman ya. Dia tuh orkestrator, tapi posisinya tuh utamanya tuh DMF teman-teman. Jadi orkestrator tuh merupakan pemain yang mengintai di posisi yang lebih dalam dan siap melakukan serangan. Posisi yang cocok tuh CMF dan DNF. Lanjut ke bagian CMF-nya. Nah, untuk CMF di sini ada David Beckham teman-teman. Untuk David Beckham ini gaya mainnya tuh orkestrator teman-teman. Nah, di bagian CMF ini kalian juga bisa pakai CMF yang gaya mainnya tuh box to box teman-teman. Misal si Rez ini, kalian kalau perhatikan si Rez ini gaya mainnya tuh box to box. Bisa juga perusak dan juga pemburu celah. Jadi pemburu celah ini merupakan pemain yang berupaya berlari ke area gawang lawan ketika tim sedang menyerang. Posisi yang cocok itu SS, AMF, RMF, LMF, dan CMF. Lanjut di bagian AMF atau gelandang serang. Nah, di sini AMF-nya tuh playmaker kreatif teman-teman. Jadi playmaker kreatif itu merupakan pemain yang memanfaatkan celah pertahanan untuk memulai serangan dan membantu melakukan tendangan ke arah gawang. Posisi yang cocok itu SS, RWF, LWF, AMF, RMF, dan LMF. Nah, di posisi AMF selain playmaker kreatif, kalian juga bisa pakai pemburu celah, kemudian pemain dengan gaya nomor 10 klasik, dan lari pancingan. Selanjutnya kita ke bagian CF. Nah, di CF ini gua pakai pemburu gol teman-teman. Jadi pemburu gol itu merupakan penyerang predator yang selalu berusaha lolos dari pemain bertahan terakhir. Dan CF yang satunya itu Harry Kane, dimana gaya bermainnya tuh pemburu peluang teman-teman. Jadi untuk CF ini selain pemburu gol dan pemburu peluang sesuai dengan squad yang gue miliki ini, kalian juga bisa pakai yang target man, penyerang bayangan, dan lari pancingan. Tips terakhir yang bisa gue bagikan ke kalian terkait dengan susunan pemain atau cara menyusun pemain di game football mobile, yaitu manajemen stamina dan rotasi pemain. Jadi pastikan pemain memiliki stamina yang cukup teman-teman, terutama jika menggunakan gaya bermain cepat. Nah, gunakan pemain cadangan yang setara untuk mengganti pemain yang kelelahan. Agar permainan tidak menurun, kalian bisa pakai pemain cadangan yang punya keahlian super sub teman-teman. Karena itu terbukti banget bisa meningkatkan permainan di menit-menit akhir pertandingan.
Misal di sini gua filter untuk ngecek atau melihat pemain-pemain yang punya keahlian super sub, teman-teman ya. Ini merupakan pemain yang punya keahlian super sub atau pengganti super. Nah, misal si Darwin Núñez ini. Di sini Darwin Núñez kalau kalian cek di bagian detail pemain, itu keahlian aslinya tuh nggak ada keahlian pengganti super, teman-teman. Nah, di sini gua tambahkan pengganti super di keahlian tambahannya. Dan yang perlu kalian ketahui, kalau pemain selain pemain POTW itu bisa kalian tambahkan keahlian tambahan, teman-teman. Oke, itulah cara dasar memilih dan menyusun pemain di game eFootball Mobile. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.